Selamat datang di Praktikum Pasca Panen Tanaman Pertanian. Minggu ini kita akan membahas tentang mutu beras. Apakah mutu beras itu? Mari kita dengarkan penjelasannya dari dosen kita, Ibu Heni. Baik, terima kasih. Saat ini saya ingin menjelaskan mengenai mutu fisik beras. Mutu fisik beras. Mutu produk pertanian ditentukan oleh sifat genetiknya, teknik budidaya yang dilakukan, perlakuan saat panen, dan perlakuan pasca panen. Standar mutu dibutuhkan untuk menentukan produk seperti apa yang boleh dipasarkan dan harganya. Standar mutu meliputi mutu kualitatif dan kuantitatif. Berikut ini saya sampaikan mutu beras berdasarkan SNI. Penjelasan lebih lanjut, kita lihat gambar berikut ini. Jadi ibaratkan butir beras dibagi menjadi 10 bagian, di mana yang disebut beras utuh adalah butir beras yang tidak patah sama sekali. Beras kepala adalah butir beras dengan ukuran yang lebih besar dan sama dengan 8/10 bagian beras utuh. Beras patah yaitu butir beras berukuran antara 2/10 sampai 8/10 beras utuh. Kemudian beras menir adalah butir beras dengan ukuran kurang dari 2/10 beras utuh. Kemudian ada butir merah, ini biasanya disebabkan karena genetik. Kemudian butir kuning adalah warna kuning kecoklatan dalam beras yang biasanya disebabkan karena proses penanganan pasca panen dan panennya sendiri yang mengakibatkan timbulnya aktivitas hama serangga. Kemudian yang disebut dengan butir mengapur. Butir mengapur adalah butir beras yang berwarna seperti kapur, bertekstur lunak yang disebabkan karena faktor fisiologis. Misalnya padi di lapang terkena suhu tinggi pada saat fase pengisian biji. Akan tetapi ada beberapa varietas beras yang punya bitik kecil di tengah, biasanya di bagian tengah butiran. Ini tidak termasuk butir mengapur. Kemudian apa yang disebut beras premium? Beras premium adalah beras yang secara standarnya adalah minimal 90% terdiri dari beras kepala. Kemudian selain mutu kuantitatif juga ada mutu fakultatif. Yang ini jarang sekali digunakan, tapi seringkali juga dibutuhkan untuk deskripsi varietas. Misalnya ukuran fisik beras, panjang, kemudian bentuknya seperti apa, apakah ramping, bulat, ya. Bentuk beras ini merupakan perbandingan dari panjang dan lebar pinggang dari butir beras. Kemudian bobot 100 biji, ya, atau juga rendemen giling, itu yang penting. Dan rasa, ya, apakah beras itu perah atau bulat. Setelah kita dengarkan penjelasan dari Ibu Heni tentang uji mutu beras, sekarang mari kita lihat tentang uji mutu fisik beras. Berikut adalah beras yang akan kita gunakan untuk praktikum kali ini. Berikut adalah dua macam contoh beras yang akan kita gunakan, yaitu beras premium yang biasa didapatkan di supermarket dan beras medium dari kios beras di pasar. Terlebih dahulu kita ukur kadar air masing-masing beras contoh dengan menggunakan moisture tester. Tolong dicatat ya. Kita lihat bersama, kadar air dari beras premium sebesar 16,3% dan beras medium sebesar 14,8%. Dari masing-masing beras contoh, kita pisahkan secara manual antara beras menir, beras patah, beras utuh, beras rusak atau warna lain, dan benda asing lainnya.
Setelah ditimbang, diperoleh data sebagai berikut. Beras premium, berat menir seberat 8,78 gram, beras patah seberat 30,98 gram, beras utuh seberat 59,20 gram, dan benda asing seberat 1,04 gram. Untuk beras medium, berat menir berat 21,37 gram, beras patah seberat 14,18 gram, beras utuh seberat 63,8 gram, dan benda asing seberat 0,65 gram. Sekarang berdasarkan data-data yang tadi, silakan adik-adik simpulkan dan bikin laporannya ya.